Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Hajah Khadijah Ali dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Jagakarsa berkesempatan mendampingi Ustadz Sholihin Sobroni MA dalam rangka mengisi podcast Penais yang mudah-mudahan dengan apa yang nanti kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan ilmu yang akan dirasakan oleh seluruh pihak masyarakat. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya lanjut langsung aja nih dengan Ustadz Sholihin Sobron. Ustadz, hari ini tema kita adalah mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena memang kita tahu untuk mewujudkan hal ini seperti yang ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu tentunya harus ada hal-hal yang kita perlu perhatikan di dalamnya, baik masalah suami ataupun istri ataupun bahkan lingkungan yang ada di sekitar pasangan suami istri tersebut, Ustadz. Jadi monggo Ustadz untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, jadi untuk menciptakan, bukan untuk menciptakan ya, jadi mempertahankan keharmonisan rumah tangga itu sebenarnya kan intinya yang dipertahankan itu 3. Yang pertama sakinah, artinya sakinah itu diartikan 2. Ada yang mengartikan sakinah itu sakinatul qulub, ketentraman jiwa. Ada yang mengatakan sakinah secara zahir itu maskan. Maskan itu tempat tinggal. Jadi kalau udah berumah tangga itu kalau ada tempat tinggal itu ada ketenangan gitu. Kemudian yang kedua mawaddah. Mawaddah itu kan kasih sayang. Dan kata mawaddah sendiri sebenarnya lebih tinggi daripada mahabbah gitu kan. Kalau mahabbah itu kan bisa diartikan hanya satu orang mencintai orang lain. Tapi kalau mawaddah itu ada timbal balik, suami mencintai istri sepenuh hati dan istri juga mencintai suami sepenuh hati, maka disebut dengan mawaddah. Yang ketiga warahmah. Rahmah itu berarti kalau sudah dengan sendirinya, jika sakinahnya sudah tercapai, kemudian mawaddahnya sudah tercapai, maka warahmahnya itu pasti ada. Karena sakinah dan mawaddah itu diusahakan oleh kedua pasangan suami istri, sedangkan rahmah itu datang dari Allah. Tanpa ada sakinah dan mawaddah maka tentu tidak akan ada rahmah. Nah, itu. Kemudian juga kata-kata ayat tadi an khalaqalakum, ya, Allah menciptakan kamu dari jenismu sendiri. Menggunakan kata huruf lam litaskunu, ya kan. Nah, li itu maknanya agar supaya kita mencapai. Jadi oleh karena itu tidak mungkin dalam membangun rumah tangga datang dengan begitu saja ada sakinah, ada mawaddah dan rahmah tanpa adanya usaha dari kedua belah pihak. Betul. Karena dalam rumah tangga itu ternyata tantangan berat, godaan itu setelah berkeluarga datang godaan semakin banyak dibandingkan kita belum berkeluarga. Betul. Itu banyak orang yang mengatakan demikian. Seperti itu. Baik. Artinya ketika kita ingin mencapai 3 hal tadi itu ya, berarti harus banyak usaha-usaha dari kedua belah pihak ini untuk terus menciptakan kondisi-kondisi tersebut
kalau sudah tercipta ya dipertahankan gitu ya Ustadz ya, karena memang membuat itu lebih mudah daripada mempertahankan gitu ya biasanya Ustadz. Jadi nah terus hal-hal apa ini Ustadz yang kira-kira harus kita usahakan supaya terus tercapai sakinahnya lah dulu gitu. Kalau sudah sakinah dalam rumah tangga, insya Allah ya, kita akan mendapatkan hal-hal yang lain gitu Ustadz. Karena memang saat ini sepertinya kita banyak sekali mengalami tantangan-tantangan kehidupan ya. Baik, kalau dulu kalau dulu itu sepertinya rumah tangga itu hal yang paling mengkhawatirkan adalah adanya perasaan seorang istri atau suami terhadap orang lain gitu. Artinya ada orang ketiga lah di dalamnya gitu. Tapi semakin kesini hal itu masih belum bisa terlepas. Tapi ada hal lain juga, yaitu masalah mungkin kayak sekarang itu banyaknya pihak-pihak yang judi online gitu ya, yang membuat rumah tangga itu semakin tidak karuan arahnya mau dibawa kemana ya Ustadz, karena mungkin si suami ini sembunyi-sembunyi atau ya memang harusnya kan dalam rumah tangga itu kejujuran itu juga sangat diperlukan gitu. Tapi ketika sudah tidak ada lagi kejujuran, keterbukaan, sampai ada yang sepertinya kucing-kucingan gitu ya, itu mungkin bisa menjadi satu penyebab yang sangat mengkhawatirkan untuk saat ini. Menurut Ustadz gimana itu kalau hal-hal itu nanti bisa ada dalam rumah tangga? Ya sebenarnya kalau kita kan dalam berkeluarga membangun rumah tangga itu kan yang menjadi contoh tauladannya itu kan Rasulullah SAW. Ya bisa sebenarnya kalau kita mengambil prinsip-prinsip sifat kenabian itu kalau kita terapkan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga itu, kalau istilah saya ada 4 ya. Kalau kita mengacu kepada sifat sidik Rasulullah, berarti kalau untuk Rasul kan sidik gitu kan. Nah bagaimana dalam keluarga itu ada sidik, ada kejujuran. Suami jujur terhadap istri, istri jujur kepada suami. Jadi tidak ada kucing-kucingan. Tidak ada sehingga misalnya suami selalu ganti-ganti password HP-nya gitu kan, atau istri selalu ganti-ganti password, sehingga ketika istri mau buka HP suami nggak bisa gitu kan, dan sebaliknya seperti itu. Jadi sidik, konsep sidik. Kalau kedua-duanya ada kejujuran, maka saya kira ya rumah tangga apapun itu guncangan, apapun itu badai yang menimpa, maka bisa teratasi. Itu yang pertama, adanya sidik ya. Sidik. Yang kedua, mengambil contoh sifat Rasul, amanah. Ada kepercayaan. Kebanyakan terjadi perceraian, perselingkuhan, KDRT itu karena bisa jadi istri percaya sama suami, terlalu percaya bahkan, tapi kemudian si suami ini memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh istrinya gitu kan. Seakan-akan istri saya udah percaya banget sama saya, jadi kalau saya selingkuh, kalau ini pasti dia percaya gitu kan gitu. Nah itu kan gitu kan. Jadi sifat amanah itu harus datang dari dua-duanya. Istri juga percaya pada suami, suami percaya pada istri. Jadi tercipta rasa amanah. Kalau kedua-duanya itu memang amanah ya, sidik dan amanah, ya apapun orang ngomong apa, ya sudah, kita bisa atasi bersama kan gitu. Nah itu yang kedua, amanah. Yang ketiga, konsep tabligh. Tabligh ini kalau Nabi itu kan menyampaikan kepada umatnya. Nah sementara dalam rumah tangga itu kan suami sebagai imam, istri itu sebagai makmum. Jadi imam itu harus paham terhadap makmum. Bisa jadi imamnya terlalu pinter, makmumnya kurang pinter, istrinya biasa. Jadi imam harus mengimbangi makmum. Suami harus bisa membimbing, mengukur kadar kemampuan istrinya. Jadi jangan dipaksakan IQ suaminya 100, istrinya hanya 50, dipaksakan maka nggak nyambung. Sehingga kadang-kadang terjadi, mohon maaf, ada semacam meremehkan ya. Jadi suami, udah dasar kamu SD nggak lulus ya, udah. Jadi ada mereka. Kenapa? Karena suami memaksakan bahwa istrinya harus nyambung apa yang dijelaskan oleh suami, padahal istrinya itu kalau dibimbing dengan sabar akan bisa itu. Itu tabligh. Jadi menyampaikan hal-hal yang baik, misalnya menasihati, membimbing. Kalau suaminya bukan orang yang mengerti agama, carikan guru untuk
mengajari agama istrinya. Itu tabligh ya. Jadi jangan sampai kemudian yang keluar dari mulut suami itu bukan tabligh tapi mengumpat, menghina, karena mohon maaf suaminya anak orang kaya, istrinya anak orang biasa. Itu banyak terjadi seperti itu. Hingga istri tertekan mau ngelawan, dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya ijazah, dia nggak punya ekonomi, terus bergantung pada suami. Akhirnya suami menjadikan kelemahan istri sebagai sebagai celah untuk melakukan hal yang semaunya kan gitu. Yang keempat menurut saya dalam fatona. Fatona itu kalau dalam Rasul kan cerdas ya. Tapi ketika dalam rumah tangga harus pandai kedua-duanya. Istri harus pandai menyaring informasi yang datang dari orang lain, apalagi datang dari orang yang memang sengaja ingin menghancurkan rumah tangganya. Betul. Begitu juga suami, ketika ada istrinya, istri lu begini, harus pandai menyaring informasi, ditabayun dulu. Jangan ada karena yang ngomong mertuanya, percaya aja gitu. Baik mertua istri maupun mertua suami. Jadi sehingga terjadi kesalahpahaman, kemudian terjadilah KDRT. KDRT itu kan menurut saya ternyata proses terjadi KDRT itu pertama dari kesalahpahaman. Kenapa terjadi kesalahpahaman? Karena dalam membangun rumah tangga kedua-duanya tidak menerapkan prinsip sidik, amanah, tabligh, fatona. Maka terjadilah seperti itu. Baik Ustadz. Jadi kalau yang tadi Ustadz sampaikan gitu ya, kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi sifat-sifat Rasulullah untuk kita terapkan di dalam rumah tangga gitu ya. Tadi ada sidik itu yang pertama kadang-kadang memang begini Ustadz, kalau suami yang awalnya HP gitu kan ditaruh di tempat biasa gitu kan, nggak pernah taruh di tempat yang khusus gitu. Kalau sudah di rumah tiba-tiba ditaruh di tempat khusus, itu kan berarti mungkinkah seorang istri diperbolehkan untuk tiba-tiba curiga gitu. Curiga artinya gini, kok tumben suami saya ini naruh HP nggak ditaruh di tempat yang biasa-biasanya, pulang kantor ya udah geletak gitu aja lah gitu kan, tanpa ada harus ditutup-tutupin gitu. Atau yang tadinya HP-nya nggak ada passwordnya, tiba-tiba ada passwordnya. Atau mungkin kemarin tuh memang udah ada passwordnya nih, tapi istrinya juga udah boleh tahu, boleh kok tahu nih supaya kalau ada apa bisa gitu kan. Tapi kok tiba-tiba passwordnya ganti tanpa pemberitahuan terlebih dahulu gitu. Nah hal-hal seperti ini kan mestinya memang harus menjadi hal yang harus difikirkan lagi. Apakah ada sesuatu yang mungkin disembunyikan oleh salah satu pihak, baik itu istri atau suami gitu. Apakah ini juga akan menjadi pemicu terjadinya kesalahpahaman dan mungkin sampai ke hal yang paling buruk dalam rumah tangga itu Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ya dimulai dari perasaan tumben gitu kan. Yeah. Tumben-tumbenan nih. Nah, itu ya artinya kalau seudon sih jangan. Kalau seudon kan nggak boleh sekalipun pada suami atau sama istri. Tapi kalau waspada boleh gitu. Waspada ya Ustaz. Waspada lah, jangan seudon. Maksudnya ranah waspada gitu. Waspadaan gitu, bukan curiga gitu. Kalau waspada karena kalau dicurigai, apalagi diseudoni pasti suami tersinggung. Nah jadi memang dari hal-hal yang sepele itulah, dari hal-hal yang biasa kadang-kadang feeling perempuan tuh suka tajam loh. Baik. Dibanding laki-laki. Betul Ustaz. Iya. Betul banget. Iya. Kadang-kadang dimimpiin dulu si perempuan tuh. Iya. Tuh kita mah cerita ngapain kita nggak pernah dimimpiin. Iya. Tapi kalau perempuan mimpin suaminya begini-begini, iya. Kan banyak cerita begitu. Dan itu bisa menjadi kayak insting gitu ya Ustaz. Iya, ya. Iya. Atau mungkin memang ya karena memang Allah itu sayang dengan kedua belah pihak tersebut, akhirnya si istri ini diberikan kalau mimpi itu jadi kayak isyarat gitu. Isyarat gitu ya. Dan harusnya keduanya ini bersyukur ketika ada hal-hal yang mungkin akan melenceng, tiba-tiba diingetin oleh Allah langsung gitu ya. Kan saya rasa tidak semua orang punya keistimewaan seperti itu Ustadz. Artinya kalau memang nanti ada hal-hal seperti itu, ayolah si suami istri ini berembuk lagi, kenapa ini kok ada seperti ini, walaupun tidak semua mimpi itu benar, tapi kalau itu memang firasat dan insting, bolehlah kita untuk saling bertabayun gitu Ustadz ya. Kalau dari
hal-hal yang tadi saya sampaikan, saya bisa ambil mungkin seperti itu kesimpulannya. Nah, kalau yang sekarang ini lagi ramai nih Tad, oke lah, kalau tadi kan saya sampaikan bahwa masalah keretakan rumah tangga yang paling krusial itu kan masalah ya ada orang lain gitu kan ya. Nah, kalau tentang masalah suami, yang kebanyakan suami ya, kalau yang tercandu dengan game judi online. Nah, itu gimana? Karena sekarang ini marak banget nih Ustadz. Sampai kemarin itu saya lihat di berita itu di daerah Bojonegoro itu dalam 1 tahun aja itu bisa 1.100 sekian perceraian yang diakibatkan karena gugatan istri yang dengan tidak rela suaminya terjebak di judi online itu. Ustadz, gimana itu? Tanggapan Ustadz? Ya, sebenarnya sih kalau mengacu kepada sifat Rasul tadi, ketidakjujuran suami itulah gitu kan. Harusnya kan suami ketika merasakan kok ini ya, harusnya kan cerita sama istri. Jadi sehingga karena ketidakjujuran suami pada istri, gajinya 10 juta, sekarang akunya 5 juta. Nah kan, jadi jujur itu bukan berarti membuat suami terawasi, bukan. Tapi jujur itu tanpa beban gitu. Kalau kita, kalau ngomong jujur nanti istri saya gini, saya nggak bisa nyatut, nggak bisa gitu. Nah, pertama dari kejujuran tadi, dari amanah tadi. Dan menurut saya memang sekarang itu perceraian itu bukan karena KDRT ya, tapi memang karena judi online juga memang itu membuat membuat sebuah rumah tangga tidak diretak. Ya menurut saya tadi karena bisa jadi istrinya terlalu cuek pada suami, udahlah saya mau percaya gitu kan, cuek aja mau gimana ke suami saya, yang penting dia mau pulang gitu kan. Nah, apalagi kalau dia pulang berarti suami saya gitu, kalau nggak pulang berarti suami orang. Nah itu jangan sampai terjadi itu. Jadi dikembalikan ke prinsip yang 4 tadi untuk mencapai dan menangkal apapun. Nah terus gini Ustadz, kira-kira nih kalau ada trik atau tips untuk supaya kita terus berada di koridor, ya pastilah walaupun rumah tangga seperti apapun pasti akan ada cobaannya ya Ustadz ya. Artinya kita bisa tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sudah dibangun dari awal dengan bersama-sama niat karena Allah gitu, walaupun di tengah-tengah ternyata ada hal-hal yang menggunjang gitu kan. Ya, baik karena itu tadi, entah karena memang ada orang lain yang sedang dekat, atau mungkin karena judi online, atau karena KDRT, atau ada hal lain gitu. Kalau menurut Ustadz sendiri, jadi tips-tips ini seperti apa? Karena kan saya lihat nih, alhamdulillah Ustadz ini sangat-sangat mengidolakan istri nih, sampai bisa bikin buku Istriku Adalah Inspirasiku. Nah itu kan sesuatu yang pasti tidak dengan mulus Ustadz lakukan itu, pasti sudah dengan melalui banyak hal gitu kan. Nah itu menurut Ustadz, monggo untuk kesimpulannya seperti apa? Kebanyakan orang kalau rumah tangga udah lama, itu yang paling bahaya itu pertama ada rasa jenuh, rasa bosan. Kadang-kadang bosan sama istri saya gitu kan. Ada ranah bosan. Dan begitu pun istri gitu. Jadi rasa kejenuhan, rasa kebosanan gitu kan. Padahal kan suatu anugerah. Kayak saya udah 22 tahun, kayak Ustazah Khadijah sudah mungkin 23 tahun kali ya. Nah, jadi harus bisa mengusir sifat bosan. Karena kalau kita ada rasa jenuh dan dibiarkan, nanti akan terjadi hal-hal yang lain gitu. Akan merembet. Jadi gimana? Kedua-duanya harus mengusir rasa bosan. Misalnya, ayo ganti suasana rumah, catnya, ya banyak-banyak hal lah. Misalnya sering jalan-jalan, atau misalnya mohon maaf ya kalau hubungan suami istri, ya jangan monoton lah gitu kan. Kan pasangan kita sendiri gitu. Nah, apalagi kalau istrinya adem-adem aja. Makanya tadi ternyata membangun sakinah mawaddah warahmah itu memang perlu usaha yang keras dari kedua-duanya. Terutama yang paling bahaya itu rasa bosan dalam rumah tangga, itu yang paling bahaya. Karena kalau udah merasa bosan, nanti dia akan berpikir pengen nikah lagi, mulai ngelirik wanita yang lain, dan begitu pun istri gitu. Pengen nyoba-nyoba gitu. Pengen walaupun cuman ini Ustadz iseng-iseng gitu kan. Apalagi digesek sama udah lu kan jabatannya tinggi, mumpung loh. Nah gitu kan, jadi itu tadi, sehingga kemudian rasa bosan itu akan dikemas menjadi sebuah alasan, menjadi direkayasa
agar bisa mencari titik celah kelemahan pasangan masing-masing. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah nih perbincangan kita tentang mewujudkan dan mempertahankan keluarga yang pengennya dari awal sampai akhir itu sakinah mawaddah warahmah, walaupun pasti penuh dengan rintangan. Alhamdulillah hari ini sudah banyak kita temukan hal-hal yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan kita semua bahwa setiap rumah tangga pasti memang ada ujian dan cobaannya, tapi bagaimana kita menyikapinya ya, kita kembalikan lagi, kita melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah ketika menghadapi hal-hal yang pasti, karena beliau juga adalah manusia yang juga diuji oleh Allah. Pasti itulah menjadi qudwah kita buat kehidupan kita sehari-hari. Baik Ustadz, alhamdulillah perbincangan kita hari ini sudah selesai, dan mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Amin. Kita bisa menjalankannya sampai benar-benar Allah yang akan menghentikan kita, dalam arti kita diambil oleh Allah, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik. Dan begitu juga dengan rumah tangga kita, dengan pasangan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita semuanya dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, saya Khadijah Ali dan Ustadz Solihin Sobroni dari Penyuluh Agama Islam KUA Jagakarsa mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.